Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7. T3Q kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indeks surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah terdiri dari 26 ayat. Surat Al-Ghasyiyah turun di kota Mekah. Surat Al-Ghasyiyah tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ghasyiyah termasuk surat yang ke-88 dalam Al-Quran. Surat Al-Ghasyiyah turun setelah surat Az-Zariyat. Nama Al-Ghasyiyah diambil dari kata Al-Ghasyiyah yang memiliki arti peristiwa yang dahsyat. Maksudnya adalah hari kiamat. Surat ini adalah surat yang kerap kali dibaca Nabi Muhammad SAW pada salat hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat Jumat pada rakaat keduanya. Tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal artinya apakah? Ataka telah datang kepadamu, hadisu cerita atau berita, al-ghasyiyah peristiwa yang dahsyat. Arti ayatnya, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan atau hari kiamat. Allah menyindir penduduk neraka dengan mengatakan, sudahkah sampai kepada kamu berita tentang hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat merupakan rahasia besar dan peristiwa yang dahsyat. Karena pada hari itu semua makhluk diselimuti oleh kengerian-kengeriannya. Saking takutnya bahkan ada seorang ibu yang bisa meninggalkan anaknya pada hari itu. Semuanya berlari mencari perlindungan dari peristiwa hari kiamat. Pada hari itu pintu taubat sudah ditutup. Tafhim Al-Ghasyiyah ayat kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun wajah, yawma idzin pada hari itu, khashi'ah tertunduk. Arti ayatnya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Maksudnya apa? Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia ketika itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama golongan orang kafir, yaitu kelompok yang celaka, mereka akan masuk neraka. Golongan yang kedua yaitu golongan orang mukmin, yaitu kelompok yang berbahagia dan mereka nanti akan masuk surganya Allah. Golongan orang kafir ketika melihat kedahsyatan yang terjadi ketika itu, yaitu hari kiamat, mereka tertunduk dan merasa terhina. Karena apa? Karena mereka menyadari perilaku buruk mereka. Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
Selanjutnya tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat ke-3. Amilatun nasibah. Amilah, kerja keras, nasibah, letih atau kepayahan. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Di sini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir semasa hidup di dunia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, akan tetapi perbuatan mereka itu tidak diterima karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang merupakan syarat utama untuk diterimanya perbuatan dan mendapatkan ganjarannya. Dalam tafsir Jalalain, maksud ayat ketiga surat Al-Ghasyiyah adalah dalam keadaan lelah, payah, capek, letih karena mereka diikat dengan rantai dan dibelenggu. Dibelenggu artinya diikat. Kaki, tangan diikat. Jadi lelah, capek. Ini kondisi mereka ketika di neraka. Tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat ke-4. Tasla naron hamiyah. Tasla, ia memasuki, naron, api atau neraka, hamiyah, sangat panas. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas atau masuk ke dalam neraka. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Kadar panasnya tidak tergambarkan, jauh melebihi panas api dunia. Sangat panas. Tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat ke-5. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, ia diberikan minuman, min, dari, ainin, mata air, aniyah, yang sangat panas atau mendidih. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Panas api neraka membuat mereka haus. Saat itulah mereka diberi minum dengan air dari sumber mata air yang sangat panas, yang membuat kerongkongan dan organ pencernaan mereka lebur. Jadi minumannya yaitu dari mana? Dari mata air yang sangat panas. Orang-orang kafir di neraka kondisinya adalah diberikan minuman dari mata air yang sangat panas yang mendidih. Selanjutnya, tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min, dari, dhari', pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang rasanya pahit, panas, menjijikan, dan berbau tidak sedap. Makanan yang paling buruk, bahkan hewan ternak pun tidak mau memakannya. Di sini juga dijelaskan bahwa selain itu, dalam surat Al-Haqqah, makanan penghuni neraka yaitu darah dan nanah. Dalam surat lain, surat Al-Waqi'ah ayat 51-52 dan surat Ad-Dukhan ayat 43 dan 44, makanan orang kafir adalah zakum dan ghislin pada surat Al-Ma'arij ayat 36. Jadi makanannya adalah makanan yang tidak layak, tidak bagus, udah panas, pahit, bau, nggak enak.
makanan untuk orang-orang kafir yang semasa hidupnya tidak beriman kepada Allah, tidak percaya akan adanya Allah. Tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. La tidak, yusminu menggemukkan, wala dan tidak, yughni mencukupi atau menghilangkan, min dari ju' lapar. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itulah makanan yang sama sekali tidak memberi manfaat bagi pemakannya. Diberi makan tadi dari pohon yang berduri, tapi makanan itu tidak menggemukkan badan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-1 sampai ke-7 menceritakan tentang apa? Yang pertama tadi di ayat pertama, yaitu menceritakan tentang peristiwa yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Hal ataka haditsul ghasyiyah, menceritakan tentang hari kiamat di ayat pertama. Yang kedua, menceritakan tentang apa? Keterangan tentang orang-orang kafir pada hari kiamat. Di ayat kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7, di situ diceritakan tentang gambaran orang-orang kafir pada hari kiamat seperti apa. Lalu yang terakhir menceritakan tentang azab yang dijatuhkan atas mereka. Jadi ayat 1 sampai 7 lebih menceritakan gambaran tentang orang-orang kafir. Nanti di ayat berikutnya, di ayat ke-8, yaitu diterangkan tentang golongan yang kedua. Nah, tadi golongan yang kedua adalah golongan yang mukmin yang masuk surga, golongan yang berbahagia. Tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7 menjelaskan tentang gambaran keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Dalam surat ini dijelaskan pada ayat 2 sampai 7, yaitu yang pertama, wajahnya tertunduk hina karena perbuatannya. Yang kedua, bekerja keras lagi kepayahan karena diikat dengan rantai atau dibelenggu. Yang ketiga, terbakar api neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Yang keempat, diberi minum dari mata air yang sangat panas atau mendidih. Yang kelima, tidak ada makanan selain tumbuhan berduri atau makanan yang paling jelek dan paling busuk. Dan yang keenam, makanannya tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Alhamdulillah, materi surat Al-Ghasyiyah hari ini sudah selesai, ayat 1 sampai 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.